Apa ya? Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada sore hari ini kembali kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kaum wanita secara Zoom kembali, walaupun dalam keadaan yang masih sama seperti kemarin, tetapi sukacita kita tetap di dalam Tuhan. Mari Ibu-Ibu kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa lebih dulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini. Kami kaum wanitamu boleh kembali mengadakan ibadah walaupun melalui Zoom online, tapi kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami melalui ibadah Zoom ini Tuhan. Engkau melihat hati kami, kerinduan kami untuk kami tetap bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami mengucap syukur buat cuaca yang Tuhan berikan walaupun dalam keadaan mendung, tetapi Tuhan masih memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah KW pada sore hari ini boleh berjalan lancar dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu mari kita pujikan pujian Ibu Devi udah ya. Tuhan punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan,
janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Haleluya, Yesus, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Makasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Bapa. Kami tahu hanya Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan hidup kami. Untuk itu pada sore hari ini berbicaralah Engkau melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Engkau menegur kami, Engkau menasehati kami. Jikalau kami ada salah, kiranya Tuhan tolong tunjukkan kesalahan kami. Sehingga kami boleh merubah hidup kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Lebih baik lagi untuk berkenan di hadirat-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, Bapa. Jikalau sore hari ini kami datang dengan segala kekurangan kami, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan setiap apa yang kami kerjakan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Halo. Ya, senang sekali rasanya harus bisa berkumpul sama-sama walaupun masih seperti ini ya. Tapi senang aja sih bisa sama-sama walaupun harus online, tapi seberapa yang ada hari ini, walaupun rasanya itu aja ya yang bisa hadir di ibadah online ya. Tapi saya seneng sih, maksudnya walaupun itu aja orangnya, tapi jangan bosen ya. Mana tahu seiring berjalannya waktu akan bertambah-tambah lagi. Atau secepatnya kita bisa ikut baktian lagi seperti sedia kala kan, seneng banget. Memang kemarin tuh sempat kepikiran ya, pas pernah diomongin juga waktu itu pas ngobrol sama Bu Retno kan, gimana ya, apa kita ibadah offline lagi aja, kan sudah boleh gitu. Tapi kan kendalanya ibu-ibu di sini kan itu ya, transportnya gitu. Sempat kepikiran gitu, tapi bisakah kaum wanita itu datang semuanya tanpa ada jemputan? Lah kan yang masalahnya nggak boleh ada jemputan itu, karena nggak mungkin kan jemputan kalau misalnya keisi orang cuma 2, 3, 4 kan sangat tidak efektif gitu, malah rugi bensinnya, hitungannya gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita begini dulu aja sampai nanti menemukan solusi yang lain supaya kita bisa sama-sama lagi, bisa gabung lagi dalam ibadah kaum wanita. Ya, hari ini saya mau sharing ya. Sharing tentang apa yang kita alami hari-hari ini. Sharing tentang ibu-ibu yang pasti hari demi hari melakukan kegiatan yang sama. Percaya tidak percaya, memungkiri atau tidak, setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, rutinitas kita itu monoton. Betul? Pasti betul. Bangun pagi gini, siapin makan anak, terus habis itu gini, gitu-gitu. Pokoknya setiap itu kita udah ingat nanti jam segini ada gini. Pokoknya perasaan tuh di rumah aja ya. Tapi kok muter aja gitu. Kegiatan itu seakan-akan nggak udah-udah. Ngulang hal yang sama, ngulang hal yang monoton. Dan pastinya sedikit banyak adalah rasa jenuh, adalah rasa bosan. Nah, hari ini saya ngebahas sedikit ya tentang rasa jenuh, rasa bosan. Nanti terakhir ada bagaimana sih cara kita mengatasi rasa jenuh itu, rasa bosan itu gitu. Jenuh itu apa ya? Kita tuh terlalu monoton. Kita terlalu pokoknya pagi ini harus nyuci selesai, harus masakin anak selesai, harus gini selesai. Pokoknya kita mengharuskan diri kita sendiri untuk melakukan kegiatan itu semua. Secara tidak langsung itu hal-hal yang kelihatannya simple, tapi kita menargetkan diri kita untuk ini, wah udah jam segini, udah nggak bisa, ini udah kesiangan nih, apa segala macam. Padahal yang menentukan kesiangan atau enggak, apa semua itu kan diri kita sendiri, keluarga kita ya, sama habitnya keluarga ya, karena suami harus pergi jam segini, anak harus gini jam segini, kan semua kita tahu gitu kurang lebih jamnya. Nah di situ akhirnya pasti pernah di satu titik
males ya gitu. Udah males, hari ini nggak mau nyuci baju, hari ini nggak mau masak, hari ini nggak mau ngapa-ngapain, pasti kita nggak, apa ya pasti ada lah kita mengalami hal itu. Hari ini saya mau free gitu, hari ini saya nggak mau ngapa-ngapain. Ngomongnya gitu. Tapi kenyataannya, bangun pagi, oh iya, nggak usah masak deh, pesan aja gitu. Oke, pesan aja. Tapi kemudian ada hal lain yang tetap akan harus kita kerjakan. Nggak mungkin nggak. Bohong kalau nggak. Hari ini benar-benar tiduran di ranjang nonton TV, nggak ngapa-ngapain. Ya, saya juga mau gitu ya. Saya udah terakhir nonton drama Korea itu film apa ya? Udah lama sekali saya nggak nonton. Terakhir itu bisa nonton itu pas masih punya Leona doang. Gitu ya, maksudnya. Tapi kan itu pun bisa kita kerjakan di setelah waktu yang terakhir gitu ya. Kalau ini bisa, baru bisa gitu. Kalau misalnya kita patok ya, hari ini mesti nonton, mesti sempetin diri nonton gitu. Hari ini mesti nyempetin diri gini. Rasanya nggak bisa. Maksudnya apa ya? Ya ibu-ibu ya. Banyak sekali hal yang dikerjakan walaupun di rumah saja gitu. Hashtag di rumah saja itu kadang-kadang bikin bagus tapi bikin sebel juga. Hashtag di rumah saja gitu. Apapun itu di rumah saja. Bikin kerjaan ini itu di rumah saja. Bersih-bersih di rumah saja gitu. Kok rasanya capek ya Tuhan, saya itu capek gitu. Jenuh kita. Rasanya pengen marah aja, apalagi baru selesai beresin ini anaknya begini. Baru selesai gini ada ada aja deh. Ini tumpah lah, apa itu gregetan akhirnya. Akhirnya apa ya, malah marah-marah, akhirnya satu rumah semuanya kena marah. Cuma gara-gara sebenarnya hati kita sendiri, sebenarnya emosi kita sendiri yang kita lagi jenuh, kita lagi bosan. Jadi akibat yang terjadi terlalu banyak. Kalau kita jenuh, kita tuh merasa jadinya kita jadi orang yang nggak sabaran. Jadinya kita menjadi orang yang nggak bisa menghargai perasaan orang lain, perasaan keluarga kita sendiri kadang-kadang kita lupa gitu. Gara-gara kita jenuh, pokoknya habis ini langsung ya piring langsung ditaruh di situ ya, jangan apa taruh sih. Itu kan mengganggu perasaannya mereka gitu. Padahal yang salah tuh kita loh. Padahal yang salah, yang gregetan itu kita. Cuma karena kita lagi jenuh, kita lagi sebel, akhirnya nggak sesuai maunya kita, baru habis disapu, anaknya numpahin makanan di situ, marah ke anaknya, marah-marah. Memang dia salah, tapi kan anak itu kan, anak saya masih terlalu kecil ya untuk saya marahin gitu. Baru tadi sih, saya lagi beresin situ, si yang kecil, yang Leona ngikut saya di situ, yang Vio numpahin itu, gara-gara cecengnya naruh cat air di situ. Ya, jadi yang di sebelah sana banjir cat, yang di sebelah sini banjir air, karena Leona pas lihat, Mami kenapa? Ini airnya juga ikut tumpah, gara-gara lihat adiknya numpahin cat. Nah, gitu ya. Nyambung, haleluya, puji Tuhan. Terus lagi giniin Leona lagi satu, terus ternyata abis tadi bikinin Leona jus apel. Leona taruh di meja, sudah habis? Sudah, ternyata belum habis. Terus Vio lihat, ditarik gelasnya, serat, tumpah jus apel di mana-mana. Jadi ya maksudnya, kadang-kadang jenuhnya kita, gregetannya kita, itu disebabkan karena diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang maunya, habis saya selesai ini, saya harus gini, habis gini, harus gini. Dan ketika mandek di tengah-tengah ya, stuck di tengah-tengah, tuh kan, jadi nggak selesai kerjaannya hari ini. Akhirnya kita marah, akhirnya nggak ada damai lagi dalam diri kita, sampai sore rasanya kudu ngamuk aja, gregetan aja. Itu ini ya, iblis tuh langsung bersorak-sorai, wah celah saya hari ini masuk gitu. Ya, akhirnya kita karena kesibukan kita, karena apapun yang kita kerjakan itu monoton. Habis itu kita tidak lagi mendapat damai sejahtera. Terus apa? Iblis masuk, kan iblis sudah masuk tuh, udah membuat kita kacau berantakan. Akhirnya kita nggak lagi bergairah. Pas waktunya malam, udah harusnya waktunya tidur, harusnya bisa nyempetin diri doa sebentar gitu. Udahlah capek, pengen merem aja, hilang tidur. Akhirnya tidak berdoa malam itu. Terus kemudian pas bangun pagi, masih sebel sama yang kemarin gitu, istilahnya gitu ya. Masih sebel sama yang kemarin, akhirnya kita tuh nggak ada punya semangat gitu. Harusnya bangun pagi kan bisa doa, bisa saat teduh sebentar gitu. Tapi karena udah gregetan gitu, nggak bisa nih, gara-gara kemarin nih kayak gini nih, akhirnya sekarang saya harus bangun lebih awal untuk ngerjain yang kemarin nggak selesai. Kan gitu ya, mesti kita disibukkan dengan perkara-perkara yang seperti itu, akhirnya iblis menang lagi, sekali lagi dia menang.
Sekali lagi dia menang, dia membuat kita tidak bisa mengutamakan Tuhan hari ini, pagi ya, pagi, terus siang berantakan lagi hari, dan terus begitu. Akhirnya rasa jenuh itu menghantui diri kita, merusak pikiran kita, akhirnya kita menjadi orang yang tidak bisa lagi bersyukur. Kita tidak bisa lagi mempunyai sesuatu yang, oh saya harusnya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu hari ini. Nggak bisa. Itu bukan dari siapa-siapa ya, itu dari diri kita sendiri. Nah hari ini saya tuh cuma mau sharing sedikit. Jadi saya nggak bilang saya sudah berhasil melakukan ini, saya pun belum. Apalagi dengan cerita saya itu kejadiannya baru tadi siang ya. Jadi lantai saya penuh dengan cat warna oranye, di sebelah sini, di sebelah sana jus apel yang tumpah, dan di sebelah sini kok akuarium saya keluar isi airnya. Itu baru tadi siang, ini sekarang udah rapi semua rumahnya gitu. Jadi saya sendiri pun belum sempurna. Saya sendiri pun belum bisa dikatakan saya berhasil. Saya sudah berhasil 100% melawan rasa jenuh saya. Saya sendiri juga masih belajar di sini. Saya di sini ngebagiin ini supaya kita sama-sama belajar. Supaya kita sama-sama, oh iya, kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kapasitas diri kita ini sampai mana, ya jangan terlalu dipaksakan. Jangan terlalu forsir diri kita, walaupun saya tahu nggak mungkin kita akan membiarkan semuanya ketumpuk di rumah. Nggak usah kerjain dulu, minggu ini saya off. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi bagaimana cara kita mengenal diri kita, mengetahui kapasitas diri kita, dan kita akui, iya Tuhan, saya tuh sebenarnya lagi ngerasa jenuh. Saya tuh ngerasa semua ini tuh monoton. Saya ngerasa itu saya lelah sekali. Tuhan tolong saya. Tuhan bersama dengan saya. Itu berdoa kita sama Tuhan ya. Kenali kapasitas diri kita. Oke, hari ini saya udah begini. Hari ini ya udahlah, kasihlah kesenangan pada diri kita sendiri. Kan nggak salah. Nggak ada yang bilang semua ibu-ibu, semua istri harus masak hari ini, harus cuci baju hari ini, harus cuci piring hari ini, harus. Nggak ada yang mengharuskan itu sebetulnya. Yang mengharuskan itu adalah diri kita sendiri dan pikiran kita sendiri. Jadi coba dibawa rileks. Coba di hidup kita ini dibawa lebih santai gitu. Saya nggak bilang ya udah kalau setelah ini tuh kan katanya Bu Devi nggak usah dikerjain nggak apa-apa gitu. Bukan kayak gitu ya, jangan gitu ya. Nanti saya dimarahin sama bapak-bapaknya. Siapa yang ngajarin gitu? Karena saya nggak ngajarin loh. Saya cuma maksudnya, ayo gimana caranya kita tuh nggak bosen gitu. Sehari 2 hari oke kan ya. Kalau 1 bulan nggak ngerjain apa-apa ya keterlaluan. Itu namanya bukan mengatasi rasa bosen, itu namanya kabur dari segala sesuatu kan gitu. Jadi di sini saya bagiin ya, bagaimana sih caranya mengatasi rasa jenuh itu. Yang pertama, pahami bahwa apapun yang diizinkan terjadi atas hidup kita, apapun yang kita alami, kita tuh harus menjadi orang yang mempunyai tujuan hidup. Ketika kita nggak punya tujuan hidup, itu kita nggak akan bisa mengatasi ini semua. Tujuan hidup tuh kayak gimana sih? Ya pokoknya kita punya punya sesuatu ya, punya tujuan. Kalau setelah ini selesai, saya pasti kan ada kayak gitu ya. Tapi kalau dibuat monoton, saya harus kerjainnya harus, itu kan bukan tujuan hidup. Tapi kalau ini semua selesai, nanti saya mau sempatkan waktu untuk kayak gini. Kalau misalnya nggak selesai, nanti gimana? Itu kan akhirnya membuat kita tidak akan merasa terlalu jenuh sama itu. Karena kita membuat reward pada diri kita sendiri. Nanti kalau sudah selesai, saya mau minum es degan. Itu udah reward loh ya. Maksudnya, jangan maksudnya untuk sedikit tujuan itu sedikit contoh dalam kehidupan nyata kita gitu. Karena kalau ini semua sudah selesai, saya keluar sebentar, saya mau beli es degan gitu untuk nyegerin diri kita. Itu kan ada sedikit tujuan dalam hidup kita supaya kita nggak bosan gitu. Aduh habis ini gini, itu kan akhirnya penuh keluhan ya hidup kita itu. Seperti yang ada di Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8. Ini dibaca ya sebentar ya. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Gitu ya. Maksudnya apa? Memang betul, pengkhotbah sendiri mengatakan
segala sesuatu itu menjemukan. Tapi apabila kita sudah mempunyai tujuan hidup kita apa? Nantinya apa? Ya pastinya berujung sama Kristus ya. Tujuan kita menjadi muridnya Tuhan, seperti itu. Tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam hidup kita hari-hari? Ya ini maksudnya. Jangan sampai karena pikiran kita, jangan sampai karena hidup kita, karena diri kita menganggap semua hal ini monoton. Hari-hari kita itu harus gini, harus gitu. Akhirnya kita kehilangan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya itu kita menjadi muridnya Tuhan, menjadi serupa sama seperti Dia. Itu yang terakhir nanti ya. Tapi gimana caranya? Sempatkanlah diri sedikit demi sedikit. Sempatkan diri, usahakan diri supaya kita tidak merasa hidup kita ini dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai tahun depan, sampai 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, gini terus rasanya. Memang yang dikerjakan sama, tapi ketika kita mempunyai tujuan hidup yang berbeda, kita akan lebih tenang, kita akan lebih senang menghadapi hari demi hari, walaupun yang kita kerjakan itu sama. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus bisa memahami bahwa kejenuhan, rasa bosan yang kita alami itu bisa muncul karena kurang rekreasi. Betul? Betul. Langsung semuanya angkat jempolnya tinggi-tinggi. Kurang rekreasi. Saya juga mau rekreasi ya. Cuma gimana? Kondisinya tidak memungkinkan. Tapi ya kadang-kadang gini loh. Rekreasi pergi kemana gitu ya sebentaran. Kadang-kadang jenuh juga. Pas nyampe tempatnya, ternyata nggak sebagus di foto ya gitu kan. Tetap ada rasa kecewa lagi. Terus rekreasi gitu apa sih? Butuh biaya, butuh uang gitu. Nggak mungkin. Nggak ada rekreasi yang gratis 100%. Kalau sampai ada, kasih tahu saya ya. Gimana caranya rekreasi gratis 100%? yang jelas rekreasi itu pasti membutuhkan biaya, membutuhkan waktu. Nggak mungkin kan setiap kali, ayo main pergi aja. Kan tetap harus kita, nggak mungkin kan setiap kali mau rekreasi ya tinggal berangkat. Pasti kan kita atur waktunya kapan, tunggu tanggal berapa, tanggal merah dicari, apa gitu segala macam. Ya itu ya. Tapi rekreasi itu secara duniawi nih ya, rekreasi secara duniawi itu berlangsungnya cuma sebentar. Paling lama itu kalau pas orang bisa keluar ya, kayak tour berapa segala macam itu paling lama ya 1 bulan juga pulang kok, nggak bisa sampai lama 1 tahun full itu rekreasi ya. Terus duitnya dapat dari mana gitu kan, nggak mungkin ya. Tetap rekreasi itu ya dari cuma sehari pulang pergi, 2 hari dan seterusnya. Tapi yang paling lama 1 bulan lah yang saya tahu ya. Mesti kalau lebih dari itu biasanya orang rekreasi sambil bekerja. Tetap kan ada orang-orang yang memang pindah-pindah negara, pindah-pindah kota, tapi tujuannya sambilan bekerja gitu. Jadi gimana sih maksudnya gimana caranya mengatasi kebosanan, harus rekreasi, harus pergi gitu. Wah, tuh kan saya diajarin lagi buat ngajakin keluarga jalan-jalan. Saya lagi nanti yang dimarahin. Jangan ya. Rekreasi rohani. Rekreasi rohani itu yang akan menyegarkan diri kita, yang akan membuat kita ke-refresh lagi. Gimana sih caranya rekreasi rohani itu? Bersaat teduhlah, datanglah pada Tuhan. Saya tiap hari datang sama Tuhan, tapi kok nggak berasa kayak rekreasi. Ya itu, balik lagi. Kadang-kadang saat teduh dan cara kita datang kepada Tuhan setiap hari, itu kadang-kadang monoton. Bangun pagi, saya harus dengar ini nih. Saya harus dengar YouTube-nya ini nih. Gitu. Kalau di Koko ada ya YouTube GBT Mojokerto. Harus ini, harus. Nggak boleh nggak. Akhirnya berasa monoton ya, bosan ya. Padahal banyak loh ya channel di YouTube itu. Banyak sekali yang bisa kita inin. Kalau lagi bosan dengar pendeta A, kan bisa pendeta B. Kan bisa pendeta C, dan masih banyak lagi cara. Oh lagi bosan lah denger YouTube, nggak usah. Ada radio ya, ada radio Kristen kan kadang-kadang bisa didengarkan. Masih bosan juga, iya cobalah baca-baca catatan yang lain. Masih bosan juga ya coba cari teman-teman perkumpulan yang sehat, yang bisa membahas seputar ya seperti saat teduh ya, seperti
apa ya, teman yang bisa membangun, teman yang bisa saling sharing firman Tuhan, seperti itu. Itu cara kita rekreasi, macam-macam caranya rekreasi secara rohani itu. Jadi nggak monoton harus denger YouTube saat teduh GBT Mojokerto, kan enggak. Saat teduhnya gereja lain yo banyak. Itu kayak cara kita supaya kita nggak bosan, supaya hari-hari kita itu nggak hari demi hari dengerin hal yang sama, hari demi hari dengerin saya saat teduh harus seperti ini gitu ya, harus di jam segini, akhirnya jenuh lagi, nggak berasa rekreasi, akhirnya berasa bosen ya, tiap pagi bangun denger saat teduh kayak gini gitu, maksudnya gitu ya. Jadi kita bisa apa ya, bisa mikirin cara lain untuk bersaat teduh, untuk datang sama Tuhan. Itu banyak sekali caranya. Nggak harus di jam yang sama. Tuhan kan nggak pernah bilang kau harus datang kepadaku seketika kau bangun pagi harus langsung duduk sujud menyembah aku. Kan Tuhan nggak pernah mematok jam itu ke kita. Kalau misalnya kita bosen ya, pagi lagi pengen ngapain gitu misalnya. Bersepeda misalnya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Asal mulai hari tetap harus berdoa. Berdoanya harus ya. Yang saya lagi bahas di sini kan bersaat teduhnya. Saat teduh itu kan bukan sekedar yang Tuhan terima kasih saya sudah bangun pagi hari ini saya mau pergi gitu kan. Itu berdoa. Kalau berdoa ya harus kan gitu. Tapi kalau bersaat teduh, misalnya kita bosan di waktu pagi, gantilah ke waktu yang siang. Misalnya biasanya siang, bosen, ganti. Pokoknya gimana ya, kita ganti-ganti sendiri biar kita nggak bosen. Sama seperti masak kan ya, ayam itu kan nggak harus digoreng. Ayam itu kan bisa diolah berbagai macam cara, kan gitu ya. Tapi tetap masakannya ayam, kan gitu. Sama, saat teduhnya tetap. Caranya kita datang kepada Tuhannya aja yang saat teduh yang seperti apa hari ini. Kalau misalnya kita mau saat teduh seperti ini, ya nggak apa-apa. Tuhan kan nggak bakal melarang saat teduhmu salah. Kecuali saat teduh kita sambilan ngapain, sambil apa ya, maksudnya nggak fokus sama Tuhan, itu kan baru salah. Gitu. Tapi kan, ya itu maksudnya rekreasi secara rohani ya. Rekreasi duniawi ya tentu kita butuh juga. Tapi nggak bisa berlangsung selamanya. Sedangkan rekreasi rohani, kita bisa terus datang sama Tuhan kapanpun jamnya, dalam 24 jam Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita mau datang sama Tuhan jam 11 malam, jam 1 pagi, Tuhan itu dengerin kita loh. Jadi itulah berbagai macam cara kita untuk kita bisa bersaat teduh, kita tidak merasa bosan atas apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, terus kemudian lanjut yang terakhir, pahamilah bahwa kebosanan itu bisa muncul karena kita kurang bersyukur. Nah, kadang-kadang memang betul ya, kita bosan tuh karena kita kurang bersyukur. Hal sedikit, hal remeh aja gitu. Berasa makan nasi terus-terusan, makan lauknya itu tahu tempe aja terus-terusan, kita bosan. Kita kurang bersyukur. Padahal masih banyak orang di luar sana yang makan tahu tempe pun tidak bisa. Tapi kita bosen. Saya bosen Tuhan, saya bosen masakan ini terus, budgetnya cuma segini, belinya ini terus. Saya bosan, saya jenuh. Saya jenuh harus memasak bahan makanan yang sama. Tapi kita lupa, ketika kita lagi kesel kayak gitu ya, kita lagi kesel terus malah akhirnya minta duit jajan lebih gitu istilahnya. Ketika kita lagi bosan seperti itu, pernah nggak kita ingat, oh di luar sana loh kalau kita lagi jalan, ada orang yang minta-minta makan. Ada orang yang nggak bisa sama sekali untuk memilih makanan, pengen makan aja loh nggak bisa. Nah itu loh, maksudnya harusnya kan kita bersyukur dengan keadaan yang ada di rumah kita. Masihlah kita harus bersyukur. Tuh, terima kasih Tuhan, walaupun lauknya seperti ini, yang penting saya masih berkumpul sama keluarga saya. Terus merasa, keluarga saya ini lo gini aja, nggak pernah pergi, nggak pernah apa segala macam. Berasanya monoton. Berasanya ini aja gitu. Tapi pernah nggak lihat di luar sana yang keluarganya hancur, berantakan. Pengen ketemu papanya, pengen ketemu mamanya aja nggak bisa. Harusnya kan kita bersyukur saat itu. Terima kasih Tuhan, saya masih boleh berkumpul sama keluarga saya. Kan gitu. Kadang-kadang bosan itu disebabkan karena diri kita sendiri. Karena kita kehilangan
rasa syukur kita. Karena kita merasa, ya memang gini terus hidup saya, ya gini terus sama suami saya begini, sama anak-anak saya begini, terus monoton seperti ini. Tapi kita lupa, apa yang terjadi pada hidup kita hari ini. Harusnya kan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan masih memberikan keluarga yang rukun pada saya hari ini. Terima kasih anak mantu cucu saya masih diberkati Tuhan hari ini. Saya masih boleh ketemu. Banyak loh di luar sana yang pengen ketemu aja sama keluarganya, nggak bisa. Karena satu dan lain hal. Karena terpisahkan oleh jarak, oleh komunikasi juga susah, apa segala macam. Zaman sekarang keluarga beda kota aja masih bisa, ya beda kota, beda negara masih bisa video call kan gitu istilahnya. Itu pun kadang-kadang orang nggak bersyukur gitu. Iya udah nggak pernah ketemu lagi, udah berapa bulan, apalagi pandemi gini ya banyak keluarga yang tidak pernah saling bertemu. Gitu. Saya saja sama adik saya sendiri sudah, berarti kapan terakhir ketemu pas Sincia kemarin, Januari ya. Saya terakhir ketemu adik saya itu Januari kemarin, belum ketemu lagi sampai hari ini. Tapi kan ada video call kan gitu ya. Jadi jangan mematok diri kita, rasa bosan. Iya saya bosan gitu. Saya nggak bisa pulang ke Jakarta selama berapa lama ini? Saya Sincia terakhir Januari, berarti sudah 10 ya, 10, 9, 10 bulan saya nggak bisa pulang. Padahal biasanya saya pasti pulang gitu. Saya pasti pulang ada berapa kali lah dalam setahun. Ya itu kalau misalnya kita mau memakai diri kita apa ya? Kalau kita nggak bisa bersyukur atas apa yang terjadi sama kita hari ini, ya kita bakal jadi orang yang, aduh saya bosan Tuhan, aduh saya jenuh. Jenuh sekali loh di sini terus. Jenuh sekali loh nggak bisa jalan-jalan. Jenuh sekali loh kayak gini. Jenuh, 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 jenuh. Itu doang yang terus menghantui diri kita. Itu doang yang terus merusak diri kita. Akhirnya semuanya berantakan cuma karena rasa jenuh yang menghantui diri kita, yang merusak pikiran kita. Jadi jangan biarkan rasa jenuh itu merusak kita. Alihkan terus. Jangan membuat segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu monoton. Kita harus punya alternatif, aktivitas lain, pengganti gitu ya istilahnya. Itu seperti yang saya bilang. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa jenuh kita, untuk mengatasi rasa jenuh kita. Dari 3 hal yang saya bagikan, rasa bosan itu berkaitan dengan tujuan hidup kita, jadi jangan sampai kita tidak memiliki tujuan hidup. Setidaknya hal kecil itu bisa saya punya tujuan untuk ini, saya punya tujuan untuk ini. Hal kecil, saya capek hari ini, tujuannya nanti pengen beli es degan. Itu kan hal paling kecil, tapi kita punya tujuan yang membuat akhirnya kita punya semangat untuk nyelesain. Habis itu saya mau jalan kaki atau saya mau pergi sebentar untuk beli minuman yang menyegarkan saya. Itu tujuan yang singkat, tujuan yang gampangnya ya. Tapi tujuan akhir hidup kita harus nantinya pada Kristus. Harus nantinya kita mau bersama-sama dengan Kristus. Itu tujuan yang jauh ya, maksudnya yang tujuan rohani yang luar biasa, itu tujuan hidup kita. Tapi mulailah dari hal-hal kecil. Berikan reward pada diri kita, kalau kita bisa menyelesaikan ini, saya mendapatkan ini. Jadi jangan terus-terusan, ayo Pak, ajak jalan-jalan yuk, gitu. Harus jalan-jalan, harus. Kalau enggak saya bakal bete di rumah seharian. Kan bukan kayak gitu ya, jangan ya. Memang poin keduanya itu, kebosanan itu karena kurang rekreasi gitu. Tapi bukan berarti habis ini semuanya bujukin suaminya untuk rekreasi ya. Nanti saya disamperin sama semuanya. Tapi rekreasi yang dimaksud di sini bukan hanya secara duniawi. Kalau ada waktu lebih, kalau ada uang lebih, kalau ada budget khusus, kalau ada ini dan itu semuanya terpenuhi, rekreasi salah? Ya tidak, betul. Rekreasi kadang-kadang kan membuat pikiran kita fresh kembali gitu ya. Walaupun sebenarnya pas rekreasi itu kita jauh lebih ribet loh, percaya nggak? Pas kita mau ke rekreasi, itu harus rapiin baju, rasanya pengen mindahin masukin lemari, itu padahal kita meribetkan diri kita sendiri loh, pengen rekreasi yang nginep gitu ya. Tapi kita seneng gitu, kok beda ya sama kalau pas rapiin lemari baju aja di rumah, kok males sih minta ampun. Tapi kalau dari lemari baju nata ke koper, nata ke tas itu kok semangat sekali mindahin. Terus kayak pergi cuma 2 hari rasanya kok sampai 10 baju bisa sampai 10 biji gitu, sampai bingung nih. Ya ntar sampai di sana mau dipakai yang mana nanti dipikirin lagi gitu. Kadang-kadang kita salah gitu ya. Kerjakanlah segala sesuatu itu yang walaupun monoton di rumah, tapi kita bisa happy. Gitu.
rekreasi secara rohani itu yang harus kita kerjakan, yang nomor 2-nya. Bagaimana cara kita bersaat teduh, bagaimana cara kita berdoa sama Tuhan, jam doa kita, apapun itu, pokoknya digonta-gantilah sendiri gitu ya. Karena itu mempengaruhi rasa bosan kita. Itu. Terus yang terakhir, nomor 3, bersyukurlah. Karena bosan itu karena kita kurang bersyukur. Kita nggak tahu, kita maunya gini, maunya gitu, hari ini pengen makannya daging gitu. Harus daging, kalau nggak ada daging nggak mau makan, nggak mau masak. Kan padahal nggak kayak gitu. Yang penting hari ini bisa makan, masih puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kan begitu harusnya mikirnya. Jadi pikirkanlah semua hal-hal yang membosankan itu menjadi kesenangan bagi kita. Jangan biarkan iblis itu merusak pikiran kita, jangan biarkan iblis membuka celah yang luar biasa supaya hari ini kita kehilangan damai kita, hari ini kita kehilangan gairah kita, apalagi sampai akhirnya ya rasa jenuh itu bisa kemana-mana. Rasa jenuh itu bisa membuat kita jenuh, gereja gini-gini terus, gereja harus daftar terus, kalau nggak daftar nggak bisa masuk gitu. Bosen, udahlah di rumah aja, nggak usah. Gitu. Gereja bisanya kalau yang udah usia ya atau yang berhalangan gitu. Gereja bisanya cuma YouTube doang sekarang. Nggak usah lah, repot gitu ya, mesti pakai kuota segala macam. Itu kan rasa jenuh doang sebetulnya. Jenuh karena kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Jenuh karena kita pelayanan kita rasanya kok gini-gini aja sih. Jenuh kalau rasanya kehidupan kita, keluarga kita kok gini-gini aja, anak saya gini, suami saya gini gitu. Itu rasa jenuh yang dimulai dari pikiran kita sendiri. Pikiran yang dirusak oleh iblis. Iblis tuh membuka celah bagi kita, terus kita malah hancur berantakan karena itu. Balik lagi, karena semua itu terjadi karena kita nggak dekat sama Tuhan. Karena kita merasa semua hal itu monoton. Memang semua hal itu menjemukan, kata pengkhotbah gitu. Bahkan pengkhotbah itu di ayat yang lain bilang segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi itu semua? Bagaimana cara kita untuk bisa terus menyempatkan diri kita untuk datang sama Tuhan? Nanti Tuhan yang akan memberikan kelegaan pada kita. Matius 11 ayat 28 ya, terakhir. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan itu pada kita. Pikiran kita yang harus diperbaharui, ya betul. Jangan membiarkan pikiran kita merusak hari kita hari ini. Merusak damai di keluarga kita hari ini. Tapi biarlah ayat ini, Matius 11 ayat 28, Tuhan sendiri yang udah janji ya, Tuhan sendiri yang ngomong, semua yang berletih lesu, semua yang berbeban berat, ayo datang sama aku akan memberikan kelegaan. Apa arti lainnya? Kalau kita nggak bisa datang sama Tuhan dalam setiap beban kita, dalam setiap rasa jenuh kita, Tuhan nggak janjiin ada kelegaan dalam diri kita. Kelegaan itu hanya akan dapat kita rasakan, dapat kita alami kalau kita datang kepada Dia. Tuhan Yesus, saya capek hari ini. Tuhan Yesus, saya bosan sama kejadian hari ini. Tuhan Yesus, saya begini. Curhat aja sama Tuhan. Tuhan tuh pasti dengar kok. Tuhan tuh nggak pernah tutup telinganya untuk kita. Cuma kadang-kadang nggak Dia jawab yang kita mau. Itu doang. Nggak Dia jawabnya pun bisa macam-macam ya. Yaitu yang pernah disampaikan. Bisa iya, bisa tidak, atau bisa tunggu dulu. Belum sekarang. Tahun depan nanti saya jawab. 10 tahun lagi nanti saya jawab. Kan gitu. Tuhan nggak pernah kasih tahu waktunya Dia jawab doa kita. Tapi kalau misalnya tidak, biasanya kan Tuhan jelas langsung bilang tidak. Itu kan juga kita kan kadang-kadang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena kita nggak pernah dekat sama Tuhan. Maunya, Tuhan besok saya minta ini. Maunya besok pagi bangun langsung ada. Ya kan nggak bisa kayak gitu. Maunya gitu ya. Saya juga mau kalau kayak gitu. Tapi kenyataannya kan tidak bisa seindah itu. Tidak bisa sesuai apa yang kita mau. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
Jalan Tuhan bukan jalan kita. Apa yang kita pandang baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Apa yang kita pandang jahat, belum tentu menurut Tuhan itu jahat. Jadi bisa jadi kita merasa Tuhan itu jahat, saya diizinkan ngalamin gini. Saya bosen Tuhan sama kehidupan saya yang seperti ini. Belum tentu. Bisa jadi rasa bosan yang ada pada diri kita hari ini, itu Tuhan proses kita supaya nanti, suatu hari nanti, kita mengalami sesuatu yang begitu indah, yang nggak terbayangkan oleh orang-orang. Gitu. Jadi jangan biarkan rasa jenuh itu merusak kita, jangan biarkan rasa jenuh itu menghantui pikiran kita, apalagi sampai membuat kita tidak memiliki gairah lagi untuk datang bersaat teduh sama Tuhan. Puji Tuhan, sekian sharing saya hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua ibu-ibu yang mendengarkan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita lanjut ya. Kita masuk di saat teduh, doa syafaat kita. Terus kita berdoa bagi bangsa dan negara kita agar terus-menerus dipulihkan. Berdoa supaya tahun mendatang semuanya kembali normal, berangsur normal ya, berangsur normal, sekolah-sekolah bisa dibuka lagi, gereja bisa seperti sedia kala. Ya, saya nggak expect yang harus seperti sedia kala, yang gimana, tapi setidaknya ada perbaikan dibanding tahun ini. Di sini saya minta tolong Ibu Yanto berdoa. Lalu kemudian untuk kita, Jemaat GBT Mojokerto, agar semuanya dalam lindungan Tuhan senantiasa. Sini saya minta Ibu Ina, bisa tolong di-unmute suaranya. Lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Tapi sebelum saya nanti mendoakan yang berulang tahun ya. Banyak sekali yang berulang tahun. Ada di mana tadi ya? Oh, di pengurus ya tadi ya. Ya, nanti saya akan berdoa bagi ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Jadi sebelum saya yang akan terakhir menutup di dalam doa sekaligus mendoakan yang berulang tahun, saya minta tolong doakan saya ya. Doakan saya, masa saya mendoakan diri saya sendiri kan lucu. Doakan saya supaya saya terus juga dipakai sama Tuhan. Usia saya masih muda, saya paling muda di sini. Oh, nggak ada Dewi hari ini ya, masih lebih muda dari saya sedikit. Tapi saya juga masih jauh saya dari saya masih jauh sekali lah. Begini saya dapat tentang rasa jenuh, rasa bosan itu pun saya bingung gitu. Memang betul sih, saya sendiri juga mengalami hal-hal seperti ini gitu. Saya juga mengalami kebosanan, saya juga mengalami kejenuhan. Makanya doakan saya terus. Saya minta tolong Ibu Melina di sini. Iya, tolong di-unmute ya. Cina juga tolong di-unmute suaranya. Iya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mau satukan hati kita. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan membawa hati kami dalam ucapan syukur kami yang paling dalam Tuhan. Terkhususnya pada saat sore hari ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, dari pimpinan pusat, dari Bapak Presiden sampai wakilnya, sampai juga dengan tingkat RT RW. Anugerahkanlah kepada beliau ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendiri, agar setiap keputusan dan segala kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang paling tepat dan adil untuk kepentingan kami bersama. Satukanlah hati kami ya Tuhan, satukanlah pengharapan kami Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri kami. Terkhususnya juga dalam masa-masa pandemi saat-saat ini Tuhan. Kami
juga bergumul di dalam pergumulan bangsa dan negara kami Tuhan, lewat virus. Oh Tuhan Yesus, kalaupun saat ini sudah ada vaksin, juga sampai hari ini terus diuji coba. Mari Tuhan, Tuhan berkati untuk semua yang terlibat di garda depan, dari tim medis Tuhan, perawat, dokter, juga kami berdoa untuk TNI dan Polri. Kami sangat yakin Tuhan, Tuhan yang pegang kendali di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami saat sore hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami saat hari ini. Haleluya. Satu hati kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu ya Tuhan, GBT ya Tuhan, khususnya GBT Mojokerto ini ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan gereja kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang memimpin kehidupan kami semuanya. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau pakai Tuhan lebih hari lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan kami boleh bertumbuh bersama ya Tuhan dalam iman dalam Engkau ya Bapa. Berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan beserta istri dan anak mereka ya Tuhan. Kau sertai, Kau bimbing selalu ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan perlindungan-Mu senantiasa dalam keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja GBT ya Tuhan, baik tim musik ya Tuhan, asyar, multimedia, sound system, bahan pendoa ya Bapa. Kami percaya Tuhan mereka boleh melayani mereka dengan mereka boleh melayani Engkau dengan hati yang tulus ya Bapa. Mereka boleh mencintai Engkau dengan yang tulus ya Bapa. Mereka boleh melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Kau berkati mereka ya Tuhan, pertumbuhan iman mereka juga ya Bapa. Semakin hari mereka boleh mencintai Engkau ya Yesus. Kami berdoa juga untuk para jemaat-Mu GBT Mojokerto ini ya Bapa. Biarlah selalu dalam lindungan-Mu ya Bapa. Biar selalu dalam hidup dalam takut akan Engkau ya Bapa. Hidup selalu berjaga-jaga dan berdoa Tuhan. Hidup selalu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Menjadi berkat di komunitas kami semua yang berada ini ya Bapa. Bila gereja ini boleh menjadi dampak yang luar biasa untuk sekitar kami ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami boleh bertumbuh bersama Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mau serahkan juga Tuhan gereja ini Tuhan, supaya menjadi berkat ya Tuhan bagi kota Mojokerto ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih kami mau serahkan gereja GBT ini dalam tangan-Mu dalam ibadah baik offline maupun online ya Bapa. Kami mau serahkan biar Engkau Allah menyertai melindungi, biar kami selalu sehat selalu dalam Engkau, biar kami selalu bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Sore hari ini ya Bapak, kami juga menaikkan seruan yang sama yang dinaikkan oleh anak-Mu Devi. Kami bersyukur di tengah kemudaan usianya, Engkau telah mempercayakan beliau untuk menjadi ibu gembala bagi sebuah jemaat di tempat ini. Kami bersyukur untuk semua ya Allah, biar Engkau menambahkan hikmat akal budi setiap hari, juga Engkau berkati dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, sehingga beliau boleh mendampingi anak-Mu untuk membawa kami semua jemaat ini ke dalam cinta yang luar biasa kepada Engkau, cinta yang makin hari makin dalam, dengan prioritas hidup utama kami adalah Engkau saja. Walaupun di tengah-tengah segala usahanya, mungkin beliau menemukan kejenuhan, tapi kami bersyukur bahwa Engkau juga boleh membawa dia dengan hikmat-Mu, menyadari itu semua, boleh memberi cara untuk melepaskan diri dari segala kejenuhan itu, boleh melepaskan diri dari segala tipu jerat iblis, dan boleh mengabaikan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terus topang dia, terus beri kekuatan untuk merawat dua putri yang telah Engkau percayakan kepadanya. Biarlah putri-putri itu juga boleh mereka didik untuk menjadi
malaikat-malaikat kecilmu di dunia ini boleh mewarnai dunia ini dengan sukacita, dengan kasih dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak, terima kasih keluarga ini, Steve, Devi, juga Leona dan Fiona, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Teruslah berkarya di dalam hidup mereka ya Allah. Di dalam nama-Mu kami naikkan seru dan doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online. Inilah kami, inilah kehidupan kami Tuhan. Tidak bisa Ya, Yesus. pungkiri kalau kami memiliki rasa jenuh pasti dalam hidup kami. Kadang kami merasa bosan dengan apa yang kami kerjakan hari demi hari. Tapi terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kepada kami hari ini. Engkau membagikan kepada kami bagaimana untuk kami dapat mengatasi kejenuhan ini. Bagaimana kami dapat mengatasi ini semua agar hidup kami kelak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau tolong bagi setiap kami supaya dapat kami aplikasikan dalam hidup kami hari depan. Engkau tolong berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan kelegaan daripada Engkau. Ajarkan kami untuk terus datang kepada Engkau. Ajarkan kami untuk terus bersaat teduh kepada Engkau, bagaimanapun caranya, apapun caranya, tapi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk apa yang Engkau berikan hari ini. Secara khusus juga kami berdoa bagi Ibu Retno yang telah bersusah payah untuk datang, untuk membawakan lagu yang begitu indah kepada Engkau, walaupun harus pergi, walaupun harus berjuang keluar dari rumahnya. Tapi kami percaya Tuhan, pelayanan yang begitu luar biasa, tidak Engkau lupakan. Bagaimana cara beliau untuk dapat datang, untuk dapat membuat kami semua tidak terganggu karena koneksi yang buruk. Kami begitu menghargai apa yang dikerjakan Ibu Retno hari ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan beliau tidak akan sia-sia. Beliau akan kembali pulang ke rumahnya dengan membawa damai dan sejahtera yang daripada Engkau. Engkau yang akan berkati keluarganya, suami dan anak-anaknya semua Engkau akan berkati. Dan Engkau juga yang akan memakai hidup Ibu Retno dan keluarganya terus datang kepada Engkau, terus melayani Engkau seumur hidup beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara umum Tuhan kami berdoa bagi ibu-ibu yang hari ini datang beribadah. Apapun masalah yang dihadapi, apapun kejenuhan yang hari ini menghantui pikiran semua ibu-ibu yang ada pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang lawat, Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan kelegaan itu kepada kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus baik, apapun yang Engkau rancangkan adalah yang terbaik bagi kami semua. Tuhan Yesus, sekaligus kami berdoa, mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Oktober, dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Ada banyak ibu-ibu yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, bagi Ibu Ajeng, bagi Ibu Dewi, bagi Ibu Sus, Ibu Elok, Ibu Endang Trusilawati atau Ciai, Ibu Esther Ernawati, Ibu Lili Gestowati, Ibu Lucy, dan Ibu Sabar. Tuhan Yesus, orang-orang ini, ibu-ibu ini, semuanya adalah pelayan-Mu. Semuanya adalah jemaat-Mu, dan Engkau yang telah memperpanjang umur bagi mereka. Engkau juga yang akan memakai hidup mereka hari demi hari, sampai waktu kedatangan-Mu kembali, Tuhan. Engkau yang terus berkati keluarga mereka semua, dengan perpanjangan umur yang Engkau berikan, dapat terus menyenangkan, memuliakan Engkau, dan membawakan berkat demi berkat yang luar biasa bagi keluarga mereka, bagi pelayanan mereka, dan bagi semua orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ibadah kami pada sore malam hari ini. Kumpulkanlah kami dalam ibadah-ibadah mendatang, supaya kami terus dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Hapuskanlah segala kejenuhan kami, hapuskanlah segala kebosanan kami, berikanlah kelegaan itu kepada kami.
Berikanlah damai sejahtera itu pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.